Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambang Ulang, khususnya bagi kelas 11 IPA maupun IPS. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali walaupun dalam kondisi kita tidak di kelas. Moga-moga tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi ilmu yang disampaikan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai belajar kembali, tentunya dengan bab baru mengenai iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab sebagaimana yang telah kita ketahui mungkin sebelum kita SMA atau waktu ketika SMP ataukah di madrasah dahulu, kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa kitab itu ada banyak dan beberapa di antaranya yang diakui oleh seluruh dunia. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan lain sebagainya. Namun 4 kitab ini merupakan kitab yang pernah dan memang benar pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya. Yang terkait nanti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran itu diturunkan kepada siapa dan isinya apa saja nanti akan kita tegaskan kepada masing-masing siswa. Nah, pertama sebelum kita masuk ke dalam tugas sana, kita pun juga perlu harus menggarisbawahi bahwa kitab yang harus kita percaya hari ini, yang harus kita gunakan hari ini adalah Al-Quran saja. Taurat tidak, Zabur tidak, Injil pun tidak. Mungkin ada sebagian yang bertanya, Pak, bukannya itu Zabur, Injil, dan Taurat itu bukannya dari Allah juga? Kenapa tidak kita amalkan saja semuanya? Nah, mungkin sebagian daripada kita berpikirnya seperti itu. Nah, maka isi ajaran yang ada di dalam Taurat, isi yang ada dalam Zabur, dan Injil yang memang benar-benar berasal dari Allah dulu itu diturunkan, saat ini semua masuk ke dalam Al-Quran. Maka para ulama menyebut Al-Quran ini adalah sebagai pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka perbedaan sikap terhadap kitab ini pun harus berbeda. Tidak bisa yang namanya kita samakan semuanya. Nah, di sini di bagian kolom ini ada sudah kita peta konsepnya yang mudah untuk kita pahami. Pertama, terhadap kitab Taurat, terhadap kitab Zabur, terhadap kitab Injil, cukup diketahui sejarahnya dan diyakini kebenarannya. Nah, mungkin sebagian daripada kita beranggapan, Pak, Injil yang sekarang sudah bukan versi aslinya. Ya, benar. Maka sikap kita adalah cukup ketahui sejarahnya bahwa dahulu ada Injil versi Allah yang Allah turunkan kepada nabinya. Nah, untuk meyakini tidak perlu diyakini yang Injil sekarang ini. Cukup kita ketahui bahwa Injil merupakan salah satu kitab yang pernah Allah turunkan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan perilaku peduli terhadap orang lain sekalipun kita tidak memiliki keyakinan yang sama. Katakan misalnya kan kita punya tuh di kelas IPS khususnya. Di sana kan ada penganut Kristiani dan lain sebagainya. Nah, kita memiliki kitab acuan yang berbeda, bukan berarti kita tidak peduli sama sekali dengan orang lain. Kita hidup sebagai makhluk sosial, harus memiliki jiwa-jiwa sosial di mana harus saling membantu dalam hal kemanusiaan.
namun tidak membantu dalam hal akidah. Misalnya yang diperkenankan adalah kita membantu non-muslim untuk misalnya mengantarkan surat, mengerjakan piket bersama misalnya. Nah, yang tidak diperkenankan adalah kita masuk ke dalam kegiatan keagamaan mereka. Nah, untuk hal akidah kita tidak boleh yang namanya toleransi. Kalau orang ngajak kita untuk masuk dalam acara Natalan, maka segera hindari apapun yang terkait dengan Natalan, sekalipun itu sekedar atributnya saja. Misalnya, nih aku punya topi Sinterklas, kamu mau pakai nggak? Nah, misalnya kalau kamu nggak pakai, kamu nggak setia kawan deh sama aku. Tapi kalau kamu pakai, nah akui kamu sebagai temanku. Nanti besok aku traktir makan kamu kalau mau pakai. Nah, ajakan-ajakan manis seperti ini kita tidak perlu terbuai, kita tidak perlu ambil, karena sekalipun hanya atribut, tapi sedikitnya kita pun telah mendukung kegiatan mereka, yang artinya kita pun secara tidak langsung menyetujui kegiatan acara Natalan, yang sebenarnya hal itu bertentangan dengan Islam. Maka kita harus menempatkan toleransi dalam beragama sesuai pada tempatnya. Oke, selanjutnya terhadap Al-Quran. Pertama adalah kita ketahui sejarahnya. Wajib nih, kita nggak bisa yang namanya cinta terhadap Al-Quran tanpa tahu kira-kira ayat-ayat yang turun di dalam Al-Quran itu penyebabnya apa, kejadiannya apa waktu dahulu. Nah, perlu kita ketahui sejarahnya. Dengan begitu, kita akan mencintai daripada isi Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah kita yakini isi daripada Al-Quran tadi, kita yakini kebenarannya dan jangan diragukan. Yakini keberadaannya dan dibaca setiap harinya, difahami isinya, lalu dipedomani isinya. Dipedomani ini bermakna diamalkan dalam keseharian kita. Untuk diamalkan gimana tuh? Misalnya dalam ayat Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Yang inti daripada ayat itu mengisahkan tentang perintah untuk melaksanakan sholat. Kalau ayat ini sekedar kita baca aja nih sampai sini aja misalnya, terus dipahami saja, tapi tanpa dipedomani isinya, tanpa diamalkan isinya, maka sia-sia. Sekalipun kita pintar tajwidnya, sekalipun kita pintar ngajinya, tapi kalau tidak dipedomani, kita tidak amalkan, maka sama saja bohong. Jadi pertama harus kita cintai Al-Qur'annya, yang kedua kita baca isinya, yang ketiga kita pahami, yang keempat adalah kita amalkan semampu dan sekuat kita. Mungkin ada perintah-perintah Allah yang kita tidak mampu mengerjakannya. Seperti misalnya haji diperintahkan, tapi karena kita kada berduit akhirnya belum mampu. Tapi hendaknya kita untuk meniatkan biar kata kita kada berduit, tapi minimal kita niatkan untuk berhaji, insya Allah Allah akan berangkatkan. Oke, sedikit lagi terakhir, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oke, diajak orang jangan goyah, kalian punya iman, jangan ditukarkan dengan sesuatu. Nah, pegang itu baik-baik. Dan pada akhirnya yang kita inginkan dari pembelajaran ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di mana saja. Oke, itulah inti daripada pembelajaran hari ini. Nanti selanjutnya akan kita tugaskan siswa untuk mencari tahu tentang 4 kitab ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.